kabar teman-teman Otomotif TV? Kali ini saya cukup happy teman-teman. Kenapa? Karena saya lagi bersama Yamaha NMAX 2020. Ini bukan varian yang paling tinggi. Kenapa? Karena Yamaha pertama kali memasarkannya itu malah justru varian yang paling rendah. Varian standarnya ini jual 29,5 juta, dan kalau dibandingin sama tipe yang tertinggi yang ABS connection, tipe standar ini lumayan banyak perbedaannya teman-teman. Yang pertama, nggak ada communication control unit yang memungkinkan smartphone kalian terkoneksi ke speedometernya pakai aplikasi ya. Connect itu nggak ada. Terus nggak ada ABS, nggak ada traction control, nggak ada smart key, juga nggak ada setelan preload di suspensi belakangnya. Banyak kan bedanya kan? Dan varian ini udah disebar ke jaringan dealernya, udah bisa kalian beli, jadi udah banyak teman-teman juga yang punya. Unit ini kebetulan adalah pinjaman dari salah satu dealer Yamaha di Jakarta, Yamaha Era Motor. Itu ada di Jatiwaringin, ada di Pasar Minggu, di Tambun, di Parung, banyak lah ya. Kalian bisa langsung main ke sana, mampir untuk lihat. Dan sekarang saya akan ngerasain Yamaha NMAX 2020 untuk pertama kalinya. Pertama, saya mau ngomongin dulu teman-teman, riding positionnya, riding positionnya. Ternyata ini lumayan beda loh, feel-nya kalau kita rasain di jalan sama yang lama itu beda banget. Kenapa? Karena satu, saya jadi lebih jinak ketimbang versi yang sebelumnya. Kerasa banget sih kaki saya itu nggak yang bisa napak sempurna, padahal joknya sama-sama 765 mm tingginya. Tahu nggak kenapa? Ternyata joknya ini emang jadi lebih lebar teman-teman nih. Joknya lebar, bodinya juga lebih lebar, makanya kaki kita mau nggak mau harus lebih membuka saat lagi berhenti. Tapi ya kalau menurut saya sih nggak ada masalah ya, karena ini masih oke sih, masih nggak terlalu tinggi, dan kalau dibandingin sama PCX atau ADV juga ya masih so-so lah ya, masih mirip-mirip. Kemudian perbedaan lain adalah di stangnya teman-teman. Ini stangnya lebih dekat ke badan, kalau yang lama kan kayaknya tinggi banget panjang gitu ya, kalau ini lebih dekat ke badan. Begitu juga dengan footstepnya. Footstepnya sekarang nggak seselonjor yang versi sebelumnya. Tuh, kayak gini. Kalau yang lama tuh rasanya kayak bisa sampai lurus gitu. Cuma kalau buat saya sih ini tetap nyaman ya. Malah justru bikin nyaman buat teman-teman yang nggak terlalu tinggi. Oke lah, misalnya tingginya di bawah 175 cm gitu, atau kayak saya 165 cm. Rasanya sih ini nyaman banget sih. Tetap lega, tapi nggak terlalu yang jauh banget, tetap kerepotan untuk menggapai stangnya. Kemudian pijakan kakinya, karet-karetnya ini kerasa keset ya, kenceng dan keset juga, jadi di sepatu nggak licin. Bentuk stangnya juga dia menekuk ke dalam, makanya tangan juga rasanya santai banget, enak gitu loh, nggak bikin pegel di bagian pergelangan. Kalian nggak perlu adaptasi lah, pokoknya begitu kerap langsung nyaman, langsung kerasa nyamannya. Kemudian joknya juga kalau menurut saya ini beda loh teman-teman, kalau dibandingin versi yang sebelumnya dia lebih empuk nih, empuk. Terus kulitnya juga mengingatkan kita sama varian NMAX yang pertama, yang paling pertama yang dulu. Jadi kulitnya emang polos banget ya, bentuknya kayak gini, nggak terlalu banyak variasinya, tapi ternyata dia elastis, ini nyaman sih kalau menurut saya. Lalu karakter suspensinya teman-teman, ini juga kalau menurut saya sih nggak jauh beda ketimbang versi sebelumnya. Biarpun secara spesifikasi rangkanya semuanya baru, motor ini all new teman-teman, frame-nya bener-bener baru, tapi feelingnya suspensi depannya masih mirip kayak yang lama ya. Dia redamannya nyaman, lembut gitu ya. Udah gitu juga travelnya juga nggak terlalu pendek, jadi kalau kena jalan rusak, kena posisi tidur tuh masih tetap enak. Tapi yang belakang teman-teman, yang belakang nih kalau menurut saya sih masih mirip kayak yang lama ya. Jadi sedikit agak keras, mau sendirian mau buat boncengan. Jadi kita sempat nyobain juga buat boncengan sama Faris. Saya 70 kg, Faris, Riz, itu berapa beratnya Riz? Sini ya, Faris. Riz nih 58. Ntar dulu lu pakai ini aja. Gue lupa bawa recorder lagi. Ya Allah. Berapa Riz? Berapa Riz? 58, 59. Gue 75, berarti berapa? 134. Jadi gimana Riz yang belakang Riz buat boncengan tadi? Itunya sih enak. Apanya? Apanya coba itunya? Jok belakangnya itu yang sih enak, Iya. empuk Jok kan. belakangnya enak, empuk. Cuma emang kalau suspensinya nggak berubah. Masih kayak yang lama ya? Iya, masih sama kayak yang lama. Terus tapi sekarang nih kerasa di kakinya kerasa lebih lebar. Di sini jadi betisnya kena body, karena emang di sini juga kelihatan celahnya juga lebih lebar dibanding yang lama. Celahnya lebar banget tuh, Iya, bisa. Jadi kayak talang air gitu. Iya, naruh uang receh kembalian parkir juga bisa. Nyelipin dompet juga bisa. Iya, emang kakinya jadi sedikit lebih ngangkang ya, apa yang bonceng ya. Jadi mirip kayak bonceng NMAX dong, X-Max dong. Iya, cuma nggak selebar X-Max ini di tengah-tengahnya lah. Tapi untungnya jok belakangnya empuk ya. Betul. Empuk, lebar, bezelnya juga megang-megang gampang, fungsional Iya. banget ini.
Gitu sih. Ada mau nambahin Riz, riding position, impresi berkendaranya? Sama. Bagus. Ke sana, kembali ke habitatmu. Lalu untuk handling, buat lincah-lincahnya ya, buat selap-selip, rasanya masih tetap mirip kayak yang lama, biarpun secara bobot motor ini lebih berat dikit sih. Yang lama 127, kalau ini sekarang jadi 130, jadi ada beda 3 kiloan. Rasanya buat belok-belok nggak terlalu pengaruh jauh ya. Frame barunya tetap agility-nya oke. Kalau menurut saya salah satunya adalah karena wheelbase-nya, jarak sumbu rodanya itu lebih pendek. Lebih pendek 1 cm. Ngaruh nggak 1 cm ya, tapi rasanya sih tetap enteng, tetap mirip kayak feeling-nya NMAX yang lama sih. Kalau saya tetap suka lah ya. Jadi biarpun bodinya kelihatan lebih besar, lebih gambot, lebih moge 150 cc gitu kan. Tapi buat selap-selip, lincahnya masih oke lah. Ini buat harian sih rasanya cocok banget. Mesinnya, ini banyak banget bedanya, beda feelingnya. Sini. Ini kalau secara basic speknya ya, sebenarnya sama kayak yang lama. Contohnya, bore stroke-nya sama. cc-nya 155 cc, 4 klep, SOHC, pakai variable valve actuation di klep in-nya. Kalau spesifikasi dasar itunya sebenarnya sama teman-teman. Tapi sebenarnya speknya itu beda banget. 100% beda. Crankcase-nya semua tuh beda semua lah ya. Sampai starternya yang dulunya masih pakai dinamo starter konvensional, sekarang udah built-in mounting di magnet pengapiannya. Jadi magnetnya itu sekalian jadi starter. Namanya smart motor generator, makanya kalau di starter sama sekali nggak ada suaranya teman-teman. Dengerin nih. Oh kan, nggak ada suaranya kan, nggak ada yang cekik gitu, nggak ada. Tiba-tiba langsung gereng, langsung suara mesin aja. Udah gitu, suara mesinnya juga ini ngomong lagi nyala. Suara mesinnya juga halus banget loh. Ini lebih halus ketimbang versi yang sebelumnya kalau menurut saya. Knalpotnya juga lebih halus. Konstruksinya saya yakin berbeda, sama di bagian leher juga ada catalytic converternya. Kalian bisa lihat di sana tuh. Di lehernya ada kayak tabung kecil. Nggak seberisik yang lama sih. Keren. Nah, perbedaan lain ada di ruang bakarnya. Di portnya, in-X-nya semua berubah. Kompresinya naik, sekarang pakai pistonnya sama kayak pistonnya Yamaha R15. Kompresinya naik dari 10,5 jadi 11, sekian gitu kan. Efeknya, powernya naik teman-teman. Powernya naik sekarang jadi 15,1 HP. Yang sebelumnya cuma 14,8 HP. Lumayan kan? Cuma torsinya emang turun ternyata. Yamaha tuh mengakui sendiri kalau torsi motor ini turun. Dari yang sebelumnya 14,4 Nm jadi 13,9 Nm. Efeknya apa waktu dinaikin, waktu dicobain? Respon awalnya memang nggak seresponsif, nggak segalak versi yang sebelumnya. Tapi sampai ke atas tuh rata gitu kan, enak banget. Udah gitu, dari awal kita buka gas itu jadi terasa lebih halus. Entah karena memang torsinya sedikit lebih rendah atau ada perubahan di bagian CVT-nya. Jadi waktu pertama buka gas tuh nggak langsung yang rock gitu. Agak halus dikit, agak kayak nahan sebentar, baru nanti jalan rata gitu sampai ke atas. Kalau menurut saya sih ini memperbaiki feeling kasar yang ada di NMAX sebelumnya. Ini lebih halus, lebih smooth dari saat pertama kali kita buka gas. Cuma begitu dibecek ya, lari tetap sama kayak yang lama. Masih tetap responsif, bertenaga, karena motor ini juga pakai variable valve ya. Jadi ketika clap in dengan durasi yang kedua membuka, maka tenaganya langsung muat, makanya bawahnya ngisi, atasnya juga ngisi. Ya, kalau menurut saya sih emang Yamaha mengorbankan sensasi galak di putaran bawah di awal itu, tapi dikonversi dengan mesin yang lebih halus, respon awal yang lebih nyaman, lebih halus juga. Kalau menurut saya sih nggak ada masalah ya, selama putaran menengah sampai atasnya tetap wah ngacir kayak NMAX yang sebelumnya. Enaknya karakter kayak gini nih bikin lebih nyaman ketika dipakai buat harian, buat santai ya. Karena tiap buka gas motornya nggak terlalu agresif, nggak terlalu menghentak. Ya mestinya membuat badan jadi nggak cepet capek waktu dipakai buat stop and go di kemacetan. Sayangnya kali ini kita belum bisa nyobain teman-teman, belum bisa nyobain tes akselerasi. Nanti ya kalau udah ada unit tesnya, udah sampai ke kantor redaksi, kita akan lakukan tes yang beneran, ukur akselerasinya, kita akan ukur juga konsumsi bahan bakarnya yang real dipakai di jalanan. Makanya tunggu video test ride-nya hanya di Otomotif TV. Oke teman-teman, satu lagi nih teman-teman, di mesinnya itu udah ada stop start system. Ketika stop start system ini aktif, mesin motor ini bisa secara otomatis mati ketika kita lagi berhenti langsam, dan ketika kita lagi mau jalan lagi itu nggak perlu tekan tombol starter, tinggal gas doang, set. Maka secara otomatis mesinnya nyala, kita bisa langsung melaju lagi. Ini diklaim bisa menghemat bahan bakar, dan di NMAX versi 2020 ini sudah menjadi fitur standar di varian terendahnya. Engine mountingnya sekarang pindah ke bawah. Dia pakai link ya, jadi kerangka itu dari mesin ke rangka ada kayak jembatannya, ada kayak linknya. Ini beda dari yang versi sebelumnya. Kalau sebelumnya
engine mountingnya ada di atas, langsung nempel ke rangka tanpa ada jembatan. Nah kalau ini ada kayak hangernya gini. Hangernya ini kalau menurut saya sih kelebihannya adalah, pertama, dia bikin getaran dari mesin teredam. Di rangka ada peredamnya, di mesin juga ada peredamnya. Makanya getaran dari mesin ke bodi makin nggak kerasa, makin halus. Karakternya udah halus, ditambah sama tadi pakai link ini getarannya juga makin halus. Makanya secara feeling mesinnya jadi lebih nggak kerasa ya, lebih halus ketimbang versi yang sebelumnya. Tapi kekurangannya ada teman-teman. Kekurangannya adalah ground clearance-nya kan jadi lebih rendah. Ini cuma 124 mm, kalau yang lama 135 mm. Cuma tadi kita udah nyobain sih lewat posisi tidur aman-aman aja ya. Kalau selama nggak terlalu tinggi, dan saat tes set kita akan cobain buat boncengan, kita cari posisi tidur yang lebih tinggi, gasrok apa enggak. Tapi harusnya sih enggak ya, masih tetap lumayan tinggi kok. Sekarang kita akan lihat beberapa fitur-fitur barunya, fitur-fitur yang fungsional ya, yang kalian juga mungkin bertanya-tanya, kenapa chargernya ada di box sebelah kiri yang nggak ada tutupnya. Ini. Nah teman-teman nih, yang lubang ini, yang bolong ini malah ada colokan lekternya. Saya juga nggak tahu kenapa bikin begini, tapi yang jelas ini modelnya pakai colokan lekter ya, kayak di mobil gitu. Dan sebenarnya kalau kemarin ada yang beranggapan ini bakal menghalangi kalian saat bawa botol. Enggak juga teman-teman. Jadi biarpun si konsol terbuka ini ketambahan lekter, tapi tetap ruangannya tuh tetap gede banget nih kalau nggak percaya sini. Lihat nih. Plung tuh. Dalam banget ya, asli dalam banget loh. Segini nih, kira-kira ya seginian lah. Ini lah sampai sedalam ini. Terus kalau buat nyimpen handphone pun, seandainya kalian ngecas handphone gitu ya, ini juga masuk banget sih tuh. Masuk parah. Udah gitu, sebelah kanan ini ada yang pakai laci. Biarpun nggak terlalu besar, tapi sebenarnya handphone juga bisa masuk loh. Tuh. Yang saya suka lagi dari motor ini adalah speedometernya. Speedometernya oke lah, belum pakai negative display. Tapi siang terik banget, panas gitu, ini tetap gampang banget dilihat, mudah dilihat teman-teman. Untuk merubah infonya kan jauh lebih gampang karena kita cuma tinggal tekan tombol di sini. Beberapa fitur di versi tertinggi nggak ada di sini. Ini yang lebih sederhana. Ayo kita sama-sama lihat ya. Yang pertama tampilannya begini teman-teman. Ini ada sebelah kiri ada fuel meter, atas ada jam digital, sebelah kanannya adalah suhu mesinnya. Ini speedometernya gede banget. Kemudian di bawahnya ini ada odometer. Lalu ada fuel meter yang real time. Jadi kalau kita buka gasnya gede, angkanya sini akan tertulis boros. Kalau irit ya di sini juga akan terus lebih irit juga. Dan kalau kita pencet lagi nih info-infonya, ini ada trip 1, ada juga trip 2. Nah di trip ini fuel meternya berubah dari real time jadi average, jadi fuel meter yang rata-ratanya di sini. Ini rata-rata. Kemudian ini trip fuel, lalu ada tegangan baterai, ada trip oil, ini adalah pengingat waktunya ganti oli, dan satu lagi adalah V-belt trip, jadi pengingat waktunya ganti V-belt. Lengkap kan? Secara informasi mirip kayak versi yang sebelumnya, tapi tampilannya baru dengan layar yang bentuknya sekarang jadi apa ini ya, kotak enggak, bulat juga enggak, aneh sih, tapi visibilitasnya oke biarpun lagi riding di siang hari bolong. Buka joknya sekarang tinggal pencet tombol. Kalau yang lama kan masih puter-puter, sekarang tinggal pencet tombol doang. Ada tombol buat buka tangki bensin, sama satu lagi adalah tombol untuk buka joknya yang sebelah kanan. Nah sekarang kalau dibuka, ada bagasi yang volumenya sedikit lebih kecil ketimbang versi sebelumnya. Kenapa lebih kecil? Karena sini. Ada beberapa lekukan teman-teman di sini. Ini ada lekukan buat shock breaker, kemudian ada lekukan ini, yang ini nih. Ini nih ternyata untuk ruangan untuk mengantisipasi biar si airbox filternya nggak mentok teman-teman. Lagi mengayun-ngayun dia nggak mentok bodi di sini. Nah di sini cowok nih. Emang sih secara volume memang sedikit terkurangi, tapi secara fungsi ya teman-teman, dalam full face ini tetap bisa masuk sih. Cuma masuknya tetap kayak yang lama. Kalau kalian masuk aja gini, nggak bakal bisa masuk, nggak bakal bisa ketutup. Cuma dia harus dibalik. Ini kalau kita balik, dia bisa masuk teman-teman. Gitu. Keren nih lalu belakangnya ya.
kelihatan lebih lebar, lebih bulat, mirip kayak Yamaha X-Max. Oke teman-teman, kira-kira itu review singkat saya merasakan Yamaha NMAX 2020 untuk pertama kalinya. Belum lengkap sih rasanya, saya juga masih banyak pertanyaan. Akselerasinya kalau dibandingin sama yang lama, dibandingin sama kompetitor, konsumsi bensinnya. Tunggu aja di video-video Otomotif TV yang berikutnya. Kita akan kupas tuntas di sesi test ride-nya. Makanya tonton terus Otomotif TV. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan tombol notifikasi, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.